Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati rahimakumullah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan atau nilai-nilai yang menjadi bentuk keyakinan seorang hamba. Demikianlah perbedaan antara akidah dengan fikih. Adapun fikih yang sering kita dengar adalah perkara-perkara yang sifatnya berkaitan dengan praktek ya, atau amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Akidah adalah perkara yang lebih mendasar daripada fikih. Akidah adalah yang mendasari pola pikir dan mindset, akhirnya berpengaruh kepada bagaimana seorang muslim menjalankan kehidupannya. Yang semua nilai-nilai akidah ini, yakni nilai-nilai yang berkaitan dengan keyakinan ini, semuanya berpusar kepada dua poin inti, yaitu kepada tauhid, dan demikianlah dari situ diwajibkan atas seorang hamba untuk menegaskan tauhidnya dengan syahadatnya ketika ia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Dan kemudian pada sunnah ya, yang merupakan jalan yang diajarkan, dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah seorang hamba diperintahkan untuk menegaskan persaksiannya bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dari la ilaha illallah tadi, maka mengandung makna yang sangat luas. Di antara makna intinya adalah ia menegaskan bahwa sungguh hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala yang ia sembah, dan ia mengingkari semua sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia jadikan semua amalannya, aktivitasnya, bahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ikrar dari syahadat, kalimat yang pertama ketika seseorang bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Demikian yang Allah perintahkan. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, bahkan seluruh hidup dan matiku hanyalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka tidaklah ia lakukan ibadah yang ia lakukan kecuali hanya ia niatkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, tidaklah ia lakukan ibadah-ibadah tersebut kecuali sesuai dengan ajaran yang datang dari Rasulullah SAW. Itulah jalan yang hak, yang hanya jalan itu, hanya dengan menempuh jalan itu seorang hamba dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tak ada jalan lain yang dapat mendekatkan diri seorang hamba untuk meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara mengikuti jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah,
bahwa apabila memang benar kalian mencintai Allah, menginginkan cinta atau ridhanya, fattabi'uni, yakni katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia, apabila memang kalian benar mencintai Allah, maka ikuti aku, yakni ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Hanya dengan demikian barulah Allah akan membalas cinta kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dari ayat ini banyak makna dapat ditangkap. Di antara makna besarnya adalah bahwa sungguh tidaklah amalan seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memenuhi syarat yang pertama, agar ia niatkan amalannya tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala, dan syarat yang kedua, agar amalan tersebut berkesesuaian atau sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan perkara-perkara bid'ah yang dijadi-jadikan oleh manusia dan mereka kira dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara makna besar yang merupakan bentuk kebahagiaan dan kabar gembira bagi para ahlu sunnah yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Allah tegaskan bagi mereka yang mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka di antara jalan bagi seorang hamba untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah terjadi padanya adalah dengan berittiba', mengikuti jalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari dua poin inilah semua bentuk keyakinan yang datang dan diyakini oleh seorang muslim disimpulkan. Poin-poin yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan sebagaimana datang dari Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana disampaikan oleh para generasi terbaik, yaitu para salafus saleh, murid-murid generasi pertama madrasah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai yang berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan yang datang dari mereka dan disepakati di antara mereka, inilah yang membentuk formula akidah Ahlus Sunnah, yang dikenal dengan nama lain juga adalah manhaj. Manhaj adalah sebuah pola, manhaj adalah sebuah metode. Ketika seorang muslim beragama mengikuti salah satu pola beragama di antara pola-pola yang ada, yang tidak bisa kita nafikan ada di antara kaum muslimin, banyak pola beragama di antara mereka. Namun ketika mereka memilih satu pola, maknanya mereka mengikuti manhaj tersebut. Adapun manhaj Ahlus Sunnah adalah ketika seorang muslim memilih pola beragama atau metode beragama sesuai sebagaimana yang datang diajarkan para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memerintahkan hal itu. Mengikuti jalan mereka baik di dalam berakidah, beribadah, baik di dalam berkesimpulan dan lain-lain, maka demikianlah yang disebut sebuah manhaj. Ia mengambil manhaj Ahlus Sunnah, yang mengikuti jalan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan, disampaikan oleh para salafus saleh. Berbeda dengan metode-metode lain yang ada di antara para kaum muslimin di dalam beragama. Di antara mereka ada yang membuat hal-hal baru yang mereka sendiri akui bahwa itu tidak ada datang ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kelompok-kelompok yang ada di antara kaum muslimin membuat ajaran-ajaran baru, membuat metode-metode, cara-cara baru yang mereka simpulkan sendiri formulanya. Sehingga akhirnya jadilah ujian bagi para pencari kebenaran. Ketika mereka mencari kebenaran, mereka harus menemukan jalan yang mana yang memang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang hak sungguh hanya satu. Tidaklah banyak. Jalan yang hak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus.
maka ikuti jalan yang ini. Dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain, sehingga kau berpecah belah dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah metode-metode yang berbeda di dalam berislam, yang akhirnya berefek menjadikan perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Menjadikan perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin, sebagaimana ayat tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud perpecahan adalah ketika seseorang meninggalkan jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka bersatu, mereka berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang disebut bersatu atau jamaah. Kalaupun ia bersendirian, namun ia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum pun berada di atas jalan tersebut, maka ia berjamaah kalaupun ia bersendirian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, antal jamaah walau kunta wahdak, atau al jamaah ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah adalah apa-apa yang berkesesuaian dengan yang hak, kalaupun engkau bersendirian maka engkau berjamaah. Maknanya adalah mereka yang bersatu namun di atas kekeliruan, di atas jalan lain selain jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jalan para khulafaur rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kalaupun mereka bersatu di atasnya, mereka terhitung sebagai orang-orang yang berpecah belah. Karena persatuan hanyalah terjadi apabila seseorang berada di atas jalan yang hak, jalan yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan hal ini, bahwasanya akan terjadi perpecahan demikian sebagai bentuk sunnatullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang masih diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud bercerita, khatta lana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Dan Rasul berkata, inilah jalan Allah, ya, hadza sabilullah, inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian khatta khututan an yaminih wa shimali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis lain yang menyimpang di kiri dan kanan garis tersebut. Di kiri dan kanan garis tersebut. Rasul berkata, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan lain selain jalan Allah dan Rasulnya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Yang dimana di setiap permukaan jalan-jalan tersebut terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang ini. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga akhirnya kau berpecah belah, berpencar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati rahimakumullah, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Irbad radhiyallahu anhu, dan lain-lain, bahwasanya agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sunnahnya atas alam semesta, ya, akan berpecah belah para pengikutnya. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, iftaraqat al-yahud, kaum Yahudi terpecah ila wahidah wa sab'in firqah, ke dalam 71 golongan. Wahidah fil jannah wa sab'un fin nar, hanya satu dari 71 golongan tersebut yang berada di dalam syurga, dan 70 dari mereka berada di neraka. Wa taftariqun nasara, demikian juga kaum Nasrani, ila thintaini wa sab'in firqah, terpecah ke dalam 72 firqah, kelompok. Wahidah fil jannah, satu di syurga. Wahid wa sab'un fin nar, sisanya 71 golongan lainnya berada di neraka. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, walladzi nafsu Muhammad biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sataftariq hadhil millah, umat Islam juga, agama ini akan terpecah juga, ila thalas wa sab'in firqah, ke dalam 73 golongan. Wahidah fil jannah, dan hanya satu yang berada di dalam syurga, dan 72 sisanya berada di neraka. Tentunya para sahabat bertanya radhiyallahu anhum, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang berada di dalam syurga tersebut ya Rasulullah?
Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini. Demikianlah di antara banyak petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin agar kita berislam dengan baik, yaitu dengan mengikuti jalan ajaran yang memang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode berislam itulah satu-satunya metode yang hak, yang benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fama ba'dal haqqi illa dhalal." Apalagi selain yang hak kecuali hanya kesesatan. Demikianlah ya ikhwati rahimakumullah. Dari situ kami mengusahakan untuk menyampaikan nilai-nilai demikian di kota kami, di kota kita semua, yaitu Tangerang. Menyampaikan dakwah ini sebatas kemampuan kami. Tahun demi tahun kami lalui, sehingga tercetuslah ide besar untuk membangun sebuah masjid yang dimana di situ kita bisa menjalankan program dakwah kita, baik dari ta'lim yang sifatnya kita membaca kitab bersama, atau kegiatan-kegiatan, atau sekolah-sekolah yang di situ kita bisa memfasilitasi anak-anak kita untuk mempelajari tauhid dan sunnah yang hak. Mulailah kami mendirikan yayasan yang kami namai Al-Aslain. Namun di dalam perjalanannya, ketika mengumpulkan dana, ternyata begitu berat bagi kami untuk mengumpulkan dana untuk dapat membeli tanah, belum lagi membangun. Dengan harga tanah yang luar biasa tinggi di Kota Madia Tangerang ini, begitu jauh kami dari target yang kami kira akan sederhana mencapainya. Akhirnya di dalam perjalanan, kami pun yang dari pihak yayasan yang memegang dana ini, yang memiliki amanah ini, akhirnya mempertimbangkan agar kita arahkan dana tersebut kepada sesuatu yang juga memang menjadi bentuk tujuan awal, yaitu apa? Mendirikan fasilitas pendidikan bagi anak-anak kita. Kalaupun masjid belum bisa kesampaian. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan manusia perkara yang di luar kemampuannya. Kita lakukan apapun yang masih di dalam batas kemampuan kita. Mulailah kita menggalang, bermusyawarah, mendirikan institusi pendidikan, mulai dari tahun awal PAUD, tahun berikutnya kita buka TK, dan tahun berikutnya, alhamdulillah sampai tahun ini, kita sudah berada di tingkat SD, ya, yang kita namai dengan Kutab. Kami namai yayasan ini Yayasan Al-Aslain. Al-Aslain bermakna dua usul, dua pondasi. Dua pondasi ini adalah yang menjadi jalan bagi seorang hamba untuk mencari kebenaran. Pondasi tersebut bisa maknanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua pondasi bagi Muslim di dalam menjalankan kehidupannya. Juga bisa dimaknai dua pondasi tersebut adalah dua hal yang menjaga Islam dari penyimpangan. Yang pertama, dua usul tersebut adalah usulul hadis, yaitu ilmu riwayat hadis, yang dengan itu kita menjaga apa-apa yang bukan datang dari Islam ketika disangka oleh manusia itu bagian dari Islam. Dapat kita teliti hal tersebut dengan ilmu hadis, mustalah hadis, yang disebut juga dengan usulul hadis. Inilah diantara kelebihan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dan tidak diberikan kepada syariat-syariat dan kaum-kaum yang lain. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah al-Imam berkata, al-isnadu minad din. Ilmu sanad demikian, yakni usulul hadis, ilmu hadis, metodologi hadis demikian. Minad din, itu adalah bentuk dari agama. Laulal isnad laqala man sya' ma sya'. Kalau bukan karena ilmu ini, niscaya siapapun bisa mengatakan apapun yang ingin mereka katakan. Yakni mengarang-arang, membuat-buat di dalam agama. Dan usul yang kedua yang dimaksud adalah usul fikih. Yang dengan itu seorang hamba dapat mengarahkan pemahamannya dengan baik atas apa yang didapat dan datang dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tools, dua alat tersebut adalah alat yang sangat mendasar bagi seorang penuntut ilmu yang ingin memperdalam keislaman, ya, dan ingin menguasai ilmu-ilmu keislaman. Dikarenakan dua usul besar ini, baik Al-Quran dan Sunnah atau usul hadis dan usul fikih, kami namai yayasan kami Al-Aslain. Semoga
ikhwan dan akhwat semua yang bergabung bersama kami di dalam usaha ini, di dalam menyampaikan tauhid dan sunnah, sebisa mungkin di lingkungan kita, di kota kita. Semoga kita semua diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan, dalam setiap ucapan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita dan keberkahan dalam semua usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin, khususnya anak-anak para ahlu sunnah, sebagai hamba-hambanya yang kelak membawa panji tauhid dan sunnah kepada orang-orang yang mereka hadapi di zaman mereka kelak nanti. Tentunya itu adalah kebanggaan besar bagi seorang orang tua ketika anaknya berada di dalam posisi demikian, memperjuangkan hal demikian. Semoga menjadi syafaat bagi para orang tua, para anak-anak yang saleh, anak-anak yang mendasari hidupnya, ibadahnya berdasarkan ilmu yang hak yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sekian, terima kasih, semoga dapat difahami apa yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.